4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira Nurani, NIM 4512420037 dari Prodi Ilmu Lingkungan Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kearifan lokal suku Baduy di Banten. Bagaimana selanjutnya penjelasannya di video setelah ini. Check it out. Suku Baduy terletak di Desa Kanekes, terletak di Gunung Kandang yang sebagian wilayahnya adalah hutan. Wilayah ini termasuk ke dalam Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak Lawut Damar. Kelompok masyarakat Baduy terbagi menjadi dua, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Keduanya berada di Desa Kanekes, hanya saja ada beberapa aturan adat yang berbeda. Kondisi alam Desa Kanekes ini terjadi dari bukit-bukit yang tersusun berjajar, sehingga untuk berjalan dari satu desa ke desa yang lainnya membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Baduy adalah nama dari sebuah suku yang berada di Provinsi Banten. Mereka masih menjaga erat nilai dan norma serta tradisi atau adat istiadat masyarakatnya. Suku Baduy termasuk salah satu suku yang terisolir yang ada di Indonesia. Masyarakat Baduy sengaja mengasingkan diri. Mereka hidup mandiri dengan tidak mengharapkan bantuan dari orang luar. Mereka mengasingkan diri dan menutup diri dengan tujuan menghindar dari pengaruh budaya luar yang akan masuk. Suku Baduy sangat menjaga kelestarian alam yang mereka huni. Mereka selalu menjaga dan merawat alam supaya dapat terus dikelola dengan baik. Efeknya, alam memberikan hasil panen yang cukup dan melimpah untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka. Mereka tidak ingin merusak kelestarian alam yang ada. Di tengah-tengah gempuran modernitas dan globalisasi saat ini, nilai budaya dasar yang dimiliki dan diyakininya, kearifan lokal di masyarakat Baduy memberikan banyak pelajaran berharga untuk masyarakat-masyarakat yang kita sudah banyak sekali termakan oleh modernitas. Sistem ekonomi Baduy lebih mengutamakan sistem tertutup, yang artinya aktivitas ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan diproduksi serta dikonsumsi di lingkungan Baduy sendiri. Maka pencarian mereka pada umumnya adalah bertani atau bercocok tanam. Ada pula yang bekerja di hutan untuk mencari madu. Hasil kerja mereka dikemas dengan alat cukupnya dan dijual ke kota. Mungkin tidak jarang orang-orang yang berada di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan sebagainya menemukan masyarakat Baduy menjual madunya atau kain tenunnya. Sementara wanita suku Baduy bekerja di rumah seperti menenun, kain, selendang, sarung, gantungan, serta kerajinan lainnya, seperti membuat tas dari serat akar-akar pohon. Wanita Baduy sendiri diwajibkan untuk memiliki keahlian menenun sebagai bukti bahwa dirinya sudah cocok untuk dipinang. Pelaksana sehari-hari atau pemerintahan adat, kapunan, dilaksanakan oleh Jaro yang dibagi ke dalam 4 jabatan, yaitu Jaro Tangtu, Jaro Dangka, Jaro Tanggungan, dan Jaro Pamarentah. Jaro Tangtu bertanggung jawab pada pelaksanaan hukum adat pada warga Tangtu dan berbagai macam urusan lainnya. Jaro Dangka bertugas menjaga, mengurus, dan memelihara tanah titipan leluhur yang ada di dalam dan di luar Kanekes. Jaro Dangka berjumlah 9 orang, yaitu apabila ditambah dengan 3 orang Jaro Tangtu disebut sebagai Jaro 12. Pimpinan dari Jaro 12 ini disebut sebagai Jaro Tanggungan. Adapun Jaro Pamarentah secara adat bertugas sebagai penghubung antara masyarakat adat Kanekes dengan pemerintah nasional, yang dalam tugasnya dibantu oleh Pangliwa, Carik, dan Kokolot Lembur atau ketua kampung. Prinsip kearifan yang dipatuhi secara turun-temurun oleh masyarakat Baduy ini membuat mereka tampil sebagai sebuah masyarakat yang mandiri, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Karena itu, ketika Baduy krisis keuangan global melanda dunia dan merontokkan pertahanan ekonomi kita di awal tahun milenium ini, suku Baduy terbebas dari kesulitan itu. Hal itu berkat kemandirian mereka yang diterapkan dalam prinsip hidup sehari-hari. Masyarakat Baduy sangat percaya bahwa segala sesuatu di alam ini telah diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Oleh karenanya, sebagai manusia yang juga diciptakan, manusia tidak memiliki kepatutan untuk merusak seperti memotong atau menyambung.
Konsep hidup yang diserahkan pada gagasan natural ini jelas memperkuat masyarakat Badui secara umum, bahwa mereka dilahirkan untuk menjaga stabilitas alam agar tetap seimbang. Kesederhanaan hidup ini adalah cara mereka untuk bersatu dengan alam. Pikukuh yang menjadi pegangan hidup mereka dianggap sebagai harga mati dan tak boleh diubah. Nah, selanjutnya ada peneliti dan riset telah membuktikan menjelaskan mengenai tentang suku Badui. Suku Badui hidup mengikuti aturan adat adalah jalan yang dipilih oleh para orang Badui di Banten. Dari mereka traveler bisa belajar banyak soal kearifan lokal. Populasi suku Badui sekitar 26.000 orang dan salah satu suku yang mengisolasi diri mereka dari dunia luar serta memiliki keyakinan tabu untuk difoto, khususnya untuk penduduk Badui dalam. Perkampungan suku ini dibagi dua, yaitu Badui dalam yang tetap teguh memegang budaya leluhur dan tertutup untuk pengunjung luar kecuali dengan seizin jero atau ketua adat, dan Badui luar yang terbuka menerima kunjungan tamu dari luar tetapi masih memegang adat leluhur. Mereka lebih suka disebut sebagai orang Kanekes dan adat mereka melarang pendidikan formal di dalam desa tersebut. Ciri-ciri orang Badui dalam menggunakan pakaian berwarna putih alami atau biru tua serta memakai ikat kepala warna putih. Masyarakat Badui luar yang saya kunjungi ada yang masih menggunakan pakaian adat warna hitam atau biru tua dan kaos oblong, menggunakan peralatan makan dari plastik dan peralatan modern lainnya, serta sebagian besar sudah beralih agama menjadi Islam. Jalan perkampungan suku Badui masih terbuat dari tanah liat yang dipadatkan, sebagian dengan batu-batu kerikil. Tidak ada tempat sampah sehingga wisatawan begitu saja membuang sampah plastik di mana saja, sehingga menambah kesan kotor. Kaum pria desa Kanekes pada umumnya sebagai petani atau peladang, sementara kaum perempuan menenun. Kain tenun yang mereka buat membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Hasil kain tenun tersebut sangat halus dan cantik. Tidak banyak motif yang mereka buat sesuai tradisi. Gula aren dan madu hutan menjadi panganan khas khusus suku Badui luar yang wajib dibeli dan dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Kain batik warna hitam dan biru menjadi incaran wisatawan karena paduan warna yang cantik. Masyarakat Badui dilarang membuang sampah sembarangan. Justru mereka para pendatang yang berkunjung selama ini yang membuang sampah sembarangan di desa adat ini. Bawalah sampah keluar dari desa adat ini. Kearifan lokal mereka membuat alam sekitarnya tetap lestari. Air jernih tetap mengalir walau di saat kemarau sekalipun. Sekian dan terima kasih sedikit penjelasan mengenai kearifan lokal suku Badui yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.